Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Muhammad Dahlan. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal UP tentang soal perbankan ya dan perbankan syariah. Ya, mari kita bahas sama-sama soalnya. Soal yang pertama, Rizky membuka rekening giro dengan setoran perdana 5 juta rupiah secara tunai. Biaya penggantian barang cetakan berupa buku cek dan bilet giro sebesar Rp300.000 yang dibayar tunai. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas yaitu, nah di sini mengenai rekening giro. Ya. Nah, karena Rizky sudah membuka rekening giro, ya, secara tunai otomatis gironya pun bertambah. Ya, giro bertambah itu di sisi kredit, ya, karena kasnya sudah masuk, kasnya pun bertambah. Ya, itu ada di sisi debit. Ya, tuh. Dan barang cetakan, bilet giro atau buku cek itu juga bertambah di sisi kredit. Ya, maka jurnalnya yaitu kas di debit, ya, itu sebesar Rp5.300.000, giro Rizkinya di kredit sebesar Rp5 juta, barang cetakan buku cek di kredit sebesar Rp300.000, ya. Maka jawaban di pilihan gandanya yaitu D, ya. Ini ada jawabannya D. Soal selanjutnya yang nomor 2. Pada tanggal 1 Januari 2019, Amar membuka tabungan si maskot pada Bank BCA Solo dengan setoran berupa uang tunai Rp15 juta, wesel yang telah jatuh tempo dan telah diendos oleh Bank Makmur Cabang Semarang Rp7 juta. Jurnal untuk mencatat ke tabungan adalah, ya. Nah, ini mengenai tabungan, ya, yaitu RAK, ya, rekening antar kantor, ya. Itu di sini rekening antar kantor, ya, antara Solo dengan Semarang, ya. Nah, kita bahas sama-sama, ya. Nah, di dalam tabungan ini ada dua, ya, pencatatan. Ketika diterima warkat inkaso, ya, itu di debitnya RRR, warkat inkaso diterima, ya, dan di kreditnya RRR, warkat inkaso diterima. Nah, ini ketika warkat inkaso diterima itu sebesar 7 juta, ya. Nih, maka nominalnya masing-masing 7 juta, ya. Nah, yang kedua ketika mencatat ke tabungan, ya, ketika mencatat ke tabungan itu di debitnya RAK cabang Semarang, ya. Ini RAK cabang Semarang, ya, di debit, dan di kreditnya kas, ya. Ini karena uangnya sudah disetor masuk, itu kasnya bertambah di debit sebesar Rp15 juta, ya. Dan tabungan si maskot Amar ini jumlahnya, ya, itu yaitu Rp22 juta, ya. 15 juta dengan 7 juta, ya. Itu. Jadi uang yang sudah disetor 15 juta terus di endorse-nya ke Bank Cabang Semarang itu 7 juta, ya. Itu. Maka tabungan si maskot Amarnya itu Rp22 juta, ya. Tuh, ya, kalau kita lihat di pilihan gandanya itu jawabannya yang C, ya, karena di sini untuk mencatat tabungan, ya, itu di debit RAK cabang Semarang 7 juta rupiah, kasnya 15 juta rupiah, dan di kreditnya tabungan si maskot Amar 22 juta rupiah. Nah, kalau yang B ini ketika dicatatnya terima warkat inkaso, ya. Terus selanjutnya soal nomor 3. Melalui program bantuan dana dari pemerintah, pada tanggal 10 Oktober, usaha dana menerima dana hibah sebesar 10 juta rupiah yang akan digunakan untuk menambah modal usaha komputer. Pada tanggal 10 Oktober, usaha dana mencatat jurnal yang benar, yaitu, ya. Nah, karena di sini menerima hibah, ya, dari pemerintah, otomatis itu menjadi penghasilan atau pendapatan, ya. Nah, penghasilan itu bertambahnya ada di posisi kredit, ya. Nah, karena sudah diterima dana hibah itu masuk ke kas, maka otomatis kasnya bertambah, ya. Kas bertambah itu ada di posisi debit, ya.
Tuh. Maka jurnalnya di debitnya kas ya sebesar 10 juta rupiah dan di kreditnya penghasilan dari hibah pemerintah sebesar 10 juta rupiah ya. Maka kalau kita lihat di pilihan gandanya, jawaban yang betul yaitu yang yaitu di debit kas 10 juta dan di kredit penghasilan dari hibah pemerintah 10 juta rupiah. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 mengenai akad salam. Ya, ini mengenai perbankan syariah ya. PT Sinar Jaya itu selaku pembeli mengadakan akad salam dengan CV berkah, itu CV berkahnya sebagai penjual untuk mengirimkan 5 ton padi 3 bulan mendatang. Harga yang disepakati 2 juta rupiah per ton. Nah, pada saat akan ditandatangani, ya, bagaimana pencatatan yang dibuat oleh PT Sinar Jaya. Nah, berarti yang dicatatnya ini oleh si pembelinya. Ya. Nah, kita bahas sebelum ke pembahasan jurnal, ya, kita harus mengetahui dulu apa itu akad salam. Akad salam itu akad jual beli barang pesanan, ya, itu selaku muslam fi'eh dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual, ya, itu berarti si penjualnya muslam ilaihi, ya, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli, ya, al-muslam pada saat akan disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu, ya, itu ada syarat-syarat tertentunya, ya. Nah, modal salam dalam bentuk kas itu diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, ya. Itu modal salamnya, ya. Maka jurnalnya, ya. Nah, karena di sini mengadakan akad salam mengirimkan 5 ton padi 3 bulan mendatang, ya. Nah, 3 bulan mendatang ini berarti belum kita terima, ya. Nah, ini makanya di sininya piutang, ya, piutangnya di debit, ya, itu di debit dan di kreditnya kas, ya. Nah, karena di sini yang dicatatnya oleh si pembeli, ya, itu oleh si pembeli, di debitnya piutang salam dan di kreditnya kas, ya, itu karena melakukan pembelian oleh PT Sinar Jaya. Nah, untuk nominalnya di sini karena disepakati harganya itu 2 juta per ton. Ya, di sini ada 5 ton, ya. Berarti 5 dikali 2 juta yaitu 10 juta, ya. Awas jangan sampai terkecoh di dalam nominalnya, ya. Kalau nominalnya terkecoh nanti jawabannya di sini C, ya. Nah, makanya jawabannya yang tepat itu yang D, ya. Tuh, di debit piutang salam sebesar 10 juta rupiah dan di kreditnya kas sebesar 10 juta rupiah. Nah, soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Pada tanggal 1 Juni 2015 menggunakan akad wadiah, seorang pemilik barang menyerahkan barang dan membayar biaya penitipan sebesar 50.000. Jurnal yang benar dicatat oleh pemilik barang, ya. Nah, ini akad wadiah, ya, mengenai akad wadiah. Nah, sebelum melakukan penjurnalan, ya, kita harus mengetahui dulu apa sih akad wadiah itu. Akad wadiah itu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki, ya. Nah, wadiah itu untuk titipan barang, ya. Nah, di sini jurnal yang digunakan itu bagi si pemilik barangnya, ya, bukan yang ininya, ya, penitip barangnya, ya, tapi si pemilik barangnya. Nah, pada saat menyerahkan ini ada 2 pencatatannya. Pada saat menyerahkan barang, ya, menerima tanda terima penitipan barang dan membayar biaya penitipan, ini, ya, jurnalnya itu di debit beban wadiah dan di kreditnya kas, ya.
Nah, di sini menjadi beban ya karena sudah dibayar ya gitu. Jadi ketika menerima barang dan biaya penitipannya itu sudah diterima ya, maka jurnalnya beban wadiah di debit dan di kreditnya kas ya. Tuh. Nah, tetapi ketika biaya penitipan itu belum dibayar ya, di debitnya beban wadiah dan di kreditnya utang ya, karena belum dibayar utangnya bertambah di kredit ya itu. Nah, karena di sini sudah dibayar ya, wadiahnya ya, tuh makanya jurnalnya yang sesuai pilihan ganda yaitu jawabannya A. Nah, di debit beban wadiah Rp50.000 dan di kreditnya kas sebesar Rp50.000. Terus soal selanjutnya, soal nomor 6 ya. Ini mengenai akad ijaroh ya. Nah, pada tanggal 2 Januari 2007 dalam akad ijaroh ya, pemberi sewa dan penyewa ini menandatangani akad ijaroh ya atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar 12.500 ya. Pada saat menerima pendapatan dari penyewa di awal bulan, jurnal akuntansi yang dicatat oleh pemberi sewa yang benar adalah ya. Nah, sebelum ke jurnal kita juga harus mengetahui dulu apa itu akad ijaroh. Ya, ijaroh itu didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna ya manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujroh ya, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi ya, operating lease ya. Nah, pendapatan sewa itu diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diselesaikan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Ya, itu ketika uangnya belum diterima. Ya, tapi kalau uangnya sudah diterima, ini sudah masuknya ke kas ya, gitu. Nah, karena di sini uangnya sudah diterima, berarti jurnalnya masuk ke kas ya. Nah, jurnal untuk pencatatan akuntansi ya ketika dilakukan oleh si pemberi sewa yang benar ya, itu kasnya di debit ya atau piutang sewa ya, dan di kreditnya yaitu pendapatan sewa ya, pendapatannya bertambah ya, makanya di sisi kredit ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan gandanya, jawaban yang tepat itu yang B. Kas di debit 12.500 dan di kreditnya pendapatan sewa. Seperti itu. Nah, selanjutnya soal nomor 7 ini ya mengenai mudorobah ya. Bank Mitra Sejahtera melakukan kerjasama bisnis dengan Arif, seorang pengusaha mebel di Yogyakarta menggunakan akad mudorobah ya. BMS sebagai pemilik dana dan Arif sebagai pengelola dana. BMS memberikan modal kepada Arif sebesar 20 juta sebagai modal usaha tanggal 6 Januari 2019 dan berakhir 28 Februari dengan nisbah ya, nisbahnya bagi hasilnya presentasi antara Arif dan BMS itu 3 ya, 3:2 ya. Arif bawah 3 ya, BMS-nya 2 ya. Bagaimana pencatatan yang dibuat oleh BMS selaku pemilik dana ketika menyerahkan dana ya. Nah, ini ketika menyerahkan dana ya. Nah, sebelum ke jurnal ya, kita harus mengetahui mudorobah dulu ya. Mudorobah itu berasal dari kata ya, darbi, VRD, yaitu
bepergian untuk berdagang ya, ataupun disebut juga dengan qirold ya, itu berasal dari al-qordi yang berarti potongan ya. Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan ya. Itu jadi memotong ya dari sebagian keuntungan itu bagi hasil ya. Itu. Jadi bukan bunga, ini bagi hasil ya, mudharabah itu. Nah, jurnal untuk pada saat penyerahan kas ya, itu bagi si pemilik modal ya, di debitnya investasi mudharabah ya, itu investasinya bertambah debit dan di kreditnya kas ya, kasnya berkurang karena telah memberikan modal ya kepada yang akan melakukan pengelolaan dana atau melakukan usaha ya itu. Nah, maka jurnal yang ada di pilihan gandanya yang tepat yaitu yang A ya. Di debit investasi mudharabah 20 juta rupiah dan di kreditnya ya kas sebesar 20 juta rupiah ya. Tuh. Nah, terus selanjutnya soal nomor 8 itu tentang musyarakah ya. Pada tanggal 1 Januari 2019, mitra aktif menyerahkan kendaraan angkut barang dengan harga perolehan 250 juta rupiah. Akumulasi penyusutannya 5 juta rupiah dan nilai pasarnya 265 juta rupiah. Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan bentukan yaitu ya. Nah, sebelum ke jurnal kita mengetahui dulu apa itu musyarakah. Ya, musyarakah itu merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, mana masing-masing pihak itu memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Ya, nilai wajar untuk penerimaan dalam bentuk aset non kas maka akan dicatat besar nilainya wajar sebesar nilai wajarnya dan jurnalnya di debit aset non kas dan di kreditnya dana syirkah temporer ya. Ini karena nilai wajarnya ya untuk non kas. Tuh, jadi musyarakah itu ya akan kerjasama antara dua pihak ya. Nanti ketika mengalami keuntungan itu ya itu dibagi keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, tetapi ketika mengalami kerugian itu sesuai dengan porsi kontribusi dananya ya itu. Nah, jurnalnya tadi sudah jelas ya, di debit aset non kas dan di kreditnya dana syirkah temporer ya. Nah, kalau kita lihat di di pilihan gandanya itu jawabannya C ya. Itu aset non kas sebesar 265 juta dan di kreditnya dana syirkah temporer mitra aktif ya. Nah, karena di sini pencatatannya yang di seluruhnya itu perusahaan bentukannya ya. Itu perusahaan bentukannya ya, makanya ini nominal 265 juta itu dari nilai pasarannya ya, itu dari nilai pasarannya. Terus selanjutnya soal nomor 9 itu tentang murabahah ya. Pada tanggal 1 Maret 2019 setelah melakukan akad murabahah, penjual memberikan persediaan dari pihak lain dengan harga 6 juta dan akan diserahkan pada 1 September 2019. Persenan tersebut bersifat mengikat. Maka jurnal yang harus dibuat oleh penjual ya. Nah, sebelum ke jurnal kita bahas dulu apa sih murabahah itu. Murabahah yaitu transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan itu disepakati oleh penjual dan beli ya. Itu. Jadi transaksi penjualan barang itu menyatakan keuntungannya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, jurnal pada saat perolehan aset murabahah itu diakui sebagai
persediaan, ya. Jadi asetnya itu diakuinya sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Maka jurnalnya di debitnya aset murabahah, ya, itu bertambah, ya, dan kas atau utang itu di kredit, ya, itu di kredit, ya. Nah, sesuai dengan pilihan gandanya, maka jawaban yang betul itu yang D. Di debit aset murabahah sebesar 6 juta rupiah dan di kreditnya kas atau utang sebesar 6 juta rupiah. Itu. Ya, mungkin itu pembahasannya sampai sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembahasan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.